Waspada pencuri motor berkedok pengamen. Penjamret HP bocah yang viral ditangkap. Pencuri gondol sepeda motor di halaman kantor VIP Pangkalan Balai. Siswi SMP alami pelecehan. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Deo Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari 2 pengamen di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang nekat melakukan aksi pencurian 1 unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah warga. Aparat kepolisian memburu kedua pelaku melalui hasil rekaman CCTV. Detik-detik rekaman CCTV menunjukkan 2 pengamen melakukan aksi pencurian 1 unit motor metik di salah satu rumah warga di perumahan Kota Serang Baru, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ida pemilik kendaraan mengatakan pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan kelengahan dirinya yang lupa mencabut kunci kontak di sepeda motor usai memakai kendaraan. Kedua pelaku merupakan kawanan pencuri yang berpura-pura menjadi pengamen. Kronologinya itu jam 4:30 sore. Posisi emang kesalahan saya mungkin ya teledor karena motor habis buat jemput anak. Udah seingat saya sih udah dikunci stang, cuman lupa dicabut gitu. Jadi itu jadi kesempatan ada pengamen lewat, lihat mungkin kunci ngegantung gitu ya. Terus nggak langsung diambil sebenarnya sama itu si pengamen. Jadi pengamen itu mungkin ngamen terus nggak ada orang keluar. Terus dibiarin terus dia jalan ke sana, muter lagi, balik lagi. Mungkin posisi kok motor masih ada. Pasca kejadian, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian meski belum mendapatkan laporan resmi dari pemilik kendaraan. Polisi mengamankan bukti rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dapat saya jelaskan terkait dengan kasus curanmor yang terjadi di wilayah Serang Baru, tepatnya di perumahan KSB Blok B. Upaya yang telah kita lakukan terkait dengan kasus tersebut, kita melakukan jemput bola. Saat kita menerima informasi dari masyarakat, kami menerjunkan, memerintahkan tim Opsnal dan Kanit Reskrim untuk segera melakukan penyelidikan di TKP. Setelah di TKP, dilakukan interogasi terhadap orang yang menguasai kendaraan tersebut, dan ternyata diketahui bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat-surat STNK maupun BPKB atau bukti kepemilikan. Walaupun orang yang menguasai kendaraan tersebut yang mengaku bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, yang mana kendaraan itu adalah kendaraan jaminan hutang dari teman yang bersangkutan. Selanjutnya kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Serang Baru dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polrestabes Palembang menangkap seorang penjamret HP bocah yang viral di sosial media beberapa waktu lalu. Pelaku diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Penjamret HP seorang bocah yang viral di sosial media akhirnya ditangkap aparat kepolisian Polrestabes Palembang. Pelaku diamankan petugas di kediamannya tanpa perlawanan. Seperti diketahui, pelaku menjamret HP seorang bocah yang sedang berada di salah satu warung di Lorong Lebak Rani, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Kamera CCTV merekam aksi penjamretan pelaku dan beredar luas di sosial media. Polisi dengan cepat menindaklanjuti video viral itu dengan mencari keberadaan pelaku dan menangkapnya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sony Mahar Budi Adityawan membenarkan aksi penjamretan yang dilakukan pelaku dan pelaku kini sudah berhasil diamankan. Benar, pada beberapa hari yang lalu telah terjadi pencurian dan kekerasan dengan korban anak-anak
Jadi ketika anak-anak sedang main HP di rumahnya, kemudian pelaku mendatangi dan merampas HP korban. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 kali 24 jam, tim kami dari unit Bidum Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil melakukan identifikasi terhadap pelaku dan melakukan penangkapan di rumah pelaku. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa aksi pencurian sepeda motor yang kembali terjadi di Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemirsa, kali ini pelaku menyasar halaman kantor FIF cabang Pangkalan Balai. Akibatnya satu unit motor yang terparkir di lokasi raib dibawa lari pelaku. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan tak ada habisnya. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencuri membawa lari sepeda motor di halaman kantor FIF cabang Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku dengan santai menggondol sepeda motor milik korban yang terparkir. Pelaku merusak kunci kontak menggunakan kunci T, dan dalam hitungan detik, sepeda motor pun dibawa lari pelaku menuju ke Kota Palembang bersama seorang rekannya. Aksi cepat pelaku membuat korban tidak sempat melakukan pengejaran. Kanit Bidum Reskrim Polres Banyuasin, Ibda Joko Prakoso mengatakan, menyikapi maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Banyuasin, Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian. Petugas mengumpulkan rekaman CCTV serta barang bukti lainnya guna mengidentifikasi pelaku dan jaringannya. Masuk ke parkir depan kantor EBF menggunakan kunci T dan Ranmor yang diambil merek Honda Bestrik dengan pemilik atas nama Alexandra, karyawan PT EBF, alamat Desa Biuku. Dari ciri-ciri fisik pelaku kayaknya residivis, pelaku curang. Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan. Masyarakat juga dianjurkan untuk menambahkan kunci ganda sebagai upaya mempersempit ruang gerak pelaku pencurian sepeda motor. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pelecehan seksual kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini korbannya seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP. Korban menjadi sasaran pelecehan oleh pengendara sepeda motor. Aksi tidak terpuji ini sempat terekam kamera CCTV di lingkungan warga. Dari rekaman kamera CCTV, korban yang sedang berjalan kaki di kawasan Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat dihampiri pengendara sepeda motor dan dilecehkan. Pelaku kemudian tancap gas guna melarikan diri. Korban yang terkejut berteriak meminta tolong. Namun kondisi jalan yang sepi, tidak ada warga yang mendengar teriakan korban. Menurut keterangan warga, sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga telah mengintai lingkungan tempat tinggal korban selama beberapa hari. Yang saya tahu ya, pertama, saya di posisinya ada di dalam rumah. Dengar ada anak-anak teriak perempuan gitu. Terus ada suara motor kenceng, kira saya ada maling motor. Ternyata bukan. Nah, malamnya itu orang tuanya dari si korban datang ke rumah. Saya nggak ada. Nah, besoknya baru datang ke rumah nih, kata cerita kalau anaknya habis kena di apa sih namanya pelecehan, katanya nangis nih ke warung, udah ada pelecehan. Dia lapor, jangan lapor ke saya bilang lapor ke Pak RW biar diviralin. Akhirnya dia datang ke Pak RW, akhirnya diviralin itu dari CCTV. Kemudian aksi pelecehan seperti ini dinilai semakin meresahkan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak ada lagi korban berikutnya. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu bersama Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari unit Reskrim Polsek Serpong Polres Tangerang Selatan yang mengungkapkan peredaran gelap sabu seberat 2 kg. Pemirsa, selain itu, unit Reskrim Polsek Serpong juga mengungkapkan kasus peredaran obat keras golongan G jenis Rehexpenidil di kawasan Serpong. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 32.000 butir obat keras golongan G merek Rehexpenidil yang dikemas dalam 32 botol plastik warna putih dan dibungkus karung.
dari seorang tersangka berinisial NW. Pelaku diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Sementara kasus sabu, polisi menyita barang bukti seberat total 2,1 kg, timbangan digital, alat hisap, plastik klip, 2 unit telepon genggam, serta tas ransel. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut disimpan di sebuah ruko di wilayah Ciberem, Jawa Barat, dan didapatkan dari seorang pengedar yang saat ini masih dalam pendalaman petugas. Dari pengungkapan obat terlarang, polisi menaksir nilai ekonomi barang bukti sebesar 8,5 juta rupiah dan berhasil menyelamatkan sekitar 11.000 jiwa dari penyalahgunaan obat keras. Sementara dari penyitaan 2 kg sabu, setidaknya 8.000 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya narkotika. Dari pengungkapan di wilayah Medang, Pagedangan, Polres Tangerang Selatan. Dari situ kita melakukan penyelidikan dan mengarah pada seseorang yang ada di daerah Bandung. Dan ditemukan 2.008 gram sabu, 2 kilo. Untuk sabu memang ini jaringan dari Tangerang, Tangsel, sampai ke Jawa Barat, Bandung. Ada indikasi ini Masih kita dalami. Jadi obat ini sebenarnya obat yang resmi. Jadi pasti ada pabriknya. Jadi ini disalahgunakan, yang harusnya pakai resep dokter, disalahgunakan terutama ini kalangan anak-anak muda. Untuk apa? Jadi untuk mereka tuh percaya diri dan adrenalinnya terpacu. Polisi menegaskan akan terus memperkuat penindakan guna memutus mata rantai peredaran obat keras dan narkotika ilegal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Serang membongkar jaringan narkoba lintas provinsi hingga ke wilayah Sumatera Selatan. Petugas mengamankan 4 orang tersangka dan menyita barang bukti berupa 14 kg ganja dan ratusan gram sabu. Inilah detik-detik saat personel Satres Narkoba Polres Serang melakukan penggerebekan di rumah persembunyian bandar narkoba di wilayah Batu Raja Timur, Sumatera Selatan. Pelaku tidak berkutik saat petugas memintanya menunjukkan tempat penyimpanan barang haram. Dari hasil penggeledahan di dalam kamar, polisi menemukan 14 kg ganja serta lebih dari 100 gram sabu siap edar. Hasil pengembangan jaringan ini membuat polisi berhasil meringkus total 4 orang tersangka di sejumlah lokasi berbeda, mulai dari Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus transaksi secara terputus. Penjual dan pembeli tidak pernah bertemu, melainkan berkomunikasi melalui media sosial Instagram. Pengungkapan besar ini berawal dari laporan masyarakat yang segera ditindaklanjuti oleh kesigapan personel di lapangan. Dengan disitanya barang bukti tersebut, Polres Serang diklaim telah menyelamatkan sekitar 43.000 jiwa warga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jajaran Satreskrim maupun Sat Narkoba, Polres Serang pada bulan Januari ini, di dalam 1 bulan ini, kita melakukan pengungkapan kegiatan narkotika antar provinsi, yang mana dari kegiatan narkotika ini kita melakukan pengungkapan ganja dan sabu. Lebih kurang ganja ada sekitar 14 kg yang kita amankan dan sabu lebih kurang sekitar 14 gram yang kita amankan. Dengan jumlah tersangka ada 4 tersangka yang kita amankan dan semua kita lakukan penanganan dan penahanan. Kini keempat pelaku telah ditahan di Mapolres Serang. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Ayah 2 anak nekat mencuri 1 paket jasa pengiriman online di salah satu motor yang terparkir di Gang Masjid Darul Muslimin Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi pencurian yang dilakukan bersama keluarga ini terekam kamera pengawas dan viral. Entah memang niat atau karena ada kesempatan, namun aksi ayah 2 anak ini sangatlah tak patut dicontoh. Karena saat tengah mendorong stroller anaknya, dia mengambil paket barang dari sepeda motor yang terparkir di jalan Gang Masjid Darul Muslimin Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Ironisnya, dalam aksinya yang terekam CCTV dan viral di media sosial ini, pelaku mencuri sembari membawa anak dan istri. Sartika, pemilik paket, membenarkan peristiwa yang dialaminya ini. Setelah sempat menunggu antaran paket, dirinya justru dihubungi lantaran paketnya hilang dicuri. Ada WA dari kurirnya, terus dia bilang, Mbak, itu paketnya nggak bisa saya kirim, ya nggak, soalnya ini diambil orang, katanya dikirimnya lah videonya gitu.
udah diganti sih sama kurirnya. Oh, berarti mah sebelumnya ada konfirmasi juga? Ada. Itu kejadiannya emang langsung diambil atau gimana? Dari video yang saya lihat sih diambil dari motornya langsung. Kasus pencurian ini kini ditangani Polsek Pancoran. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, aksi pencurian rumah di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung terekam kamera CCTV. Pelaku yang beraksi seorang diri menggasak televisi, tabung gas hingga beras. Pelaku berhasil ditangkap petugas kurang dari 1 kali 24 jam. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku saat membobol rumah di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket warna merah ini terlihat masuk ke dalam rumah dengan menggunakan puluhan anak kunci yang telah disiapkan. Pelaku juga terlihat mengangkut barang hasil curiannya seperti televisi, laptop, tablet, tabung gas, dan beras menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian ini baru diketahui saat korban pulang ke rumah pada malam hari. Berdasarkan laporan dan rekaman CCTV, tim Tekap 308 Polresta Bandar Lampung kemudian menangkap pelaku berinisial MA serta peradah berinisial AT. Pelaku MA diketahui merupakan seorang residivis yang pernah terjerat kasus serupa. Tekap 308 Polresta Bandar Lampung bersama Jatanras telah melakukan pengungkapan untuk identitas tersangka, inisialnya MA, ya. Kemudian juga satunya lagi untuk penadahnya AT. Semua sudah kita lakukan upaya penangkapan, ya. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan, 1 unit TV LED 42 in, kemudian 1 unit laptop, 1 unit tablet merek Acan dan juga anak kunci. Kemudian 1 unit motor Honda Vario, ya, untuk dipakai pelaku. Kemudian 1 potong jaket warna merah dan 1 buah helm. Pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali, ya, melakukan pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Bandar Lampung. Atas perbuatannya, pelaku MA dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan pelaku AT dengan pasal penadahan barang curian. Dari Bandar Lampung, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa seorang pria tergeletak bersimbah darah di pinggir jalan K.H. Azhari, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan. Usai diduga dikeroyok oleh sejumlah orang, polisi membawa korban ke rumah sakit untuk penanganan medis. Seorang pria di Palembang tergeletak di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Kiai Haji Azhari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan, setelah diduga dikeroyok sejumlah orang. Dibantu warga dan polisi, nyawa korban Budi Pratama Lubis berhasil selamat setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban yang merupakan asal Medan, Sumatera Utara ini diketahui baru 2 minggu berada di Palembang. Kadit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang, AKP Andriano Farezi, mengatakan korban dianiaya menggunakan botol kaca dan tangan kosong hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini dan sudah memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Jadi korban ini warga pendatang dari Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Medan. Sementara baru sampai di Palembang ini kurang lebih 2 minggu. Untuk korban ini alamat tinggal di Palembang belum jelas. Jadi kronologis kejadian pada saat pelaku berjalan kemudian didatangi oleh 2 orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba yang dibonceng langsung turun memukul kepala korban dengan menggunakan botol kaca hingga terpecah. Kemudian yang membonceng langsung ikut meninju korban. Nah, setelah korban tergeletak, kemudian pelaku melarikan diri. Jadi menerima laporan dari masyarakat, piket reskrim opsional dan piket fungsi segera ke TKP. Upaya kita bawa korban ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku dan belum dapat memastikan motif di balik aksi pengeroyokan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, unit Jatantras Polda Sumsel melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pensiunan guru lanjut usia yang dilakukan tetangganya sendiri. Rekonstruksi memperagakan saat leher korban dijerat menggunakan tali hingga tewas, lalu jenazah korban dibakar. Polisi Polda Sumatera Selatan bersama dengan pihak Kejaksaan Tinggi serta para saksi dan tersangka melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap guru pensiunan lanjut usia yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Dalam rekonstruksi tersebut, diperagakan sejumlah adegan, mulai dari saat pelaku menjemput korban di rumahnya, kemudian meminta korban mengantarkan ke tempat temannya hingga terjadinya pembunuhan di dalam mobil. Pembunuhan dilakukan oleh tersangka Yunas seorang diri. Saat itu, korban mengantarkan pelaku menggunakan mobil Sigra warna merah menuju wilayah Jalan Sukabangun 1, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Di lokasi pembunuhan, pelaku mengeksekusi korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali hingga tewas. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke wilayah Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Di lokasi tersebut, pelaku sempat membakar jenazah korban menggunakan bensin untuk menghilangkan jejak. Dalam adegan lanjutan, pelaku menghubungi rekannya, Joni, dan menyerahkan handphone, tas, serta uang tunai milik korban. Setelah itu, Yunas mengajak adiknya, Suwono, untuk menjual mobil milik korban. Mobil tersebut dijual kepada saksi Apriyandi dengan harga Rp53 juta. Uang hasil penjualan mobil korban kemudian dibawa pelaku ke wilayah Jakarta dan Bogor. Namun karena kasus ini menjadi viral, saksi Apriyandi akhirnya meminta uang penjualan mobil dikembalikan. Pada mengetahui mobil yang dibelinya merupakan barang hasil kejahatan, Kaurpenum Polda Sumsel, Kompol I Putu Suryawan, membenarkan bahwa rekonstruksi telah dilaksanakan untuk memperjelas kronologis peristiwa pembunuhan tersebut. Dapat kami sampaikan pada hari ini, tanggal 4 Februari tahun 2026, Subdit 3 Jatantras Polda Sumsel di Treskrimum melaksanakan rekonstruksi terkait dengan tindak pidana penculikan dan pembunuhan korban atas nama Kristi, melakukan di lokasi TKP yang mana ada beberapa adegan yang ditampilkan dan kemudian mereka ulang dari awal kejadian sampai dengan lokasi di mana korban dibuang. Untuk berkasnya nanti kemudian Untuk berkasnya saat ini sedang dalam proses melengkapi berkas dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, pihak Polda akan melengkapi seluruh berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang suami tega membakar istrinya hidup-hidup menggunakan bahan bakar jenis Pertamax di salah satu kontrakan yang berada di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Menurut warga, pelaku tega membakar istrinya usai keduanya terlibat adu mulut lantaran permasalahan keluarga. Seorang suami berusia 55 tahun berinisial HC tega membakar istrinya berinisial DS di dalam kamar kontrakan yang berada di Desa Aik Haruaya, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Di dalam kamar ini terlihat sejumlah barang seperti tikar dan kasur yang hangus terbakar akibat kilatan api. Menurut warga sekitar, pembakaran terhadap korban ini bermula pada saat pasangan suami istri ini terlibat adu mulut di luar kontrakan hingga masuk ke dalam. Akibat emosi, pelaku pun membawa bahan bakar jenis Pertamax dan langsung menyiramkannya ke tubuh istrinya dengan disusul oleh percikan api, sehingga api dengan cepat membakar sekujur tubuh korban. Rabu sore, warga setempat bernama Harlan Harahap mengatakan sempat mendengar adanya keributan dari dalam kontrakan dan mendengarkan teriakan korban. Setelah melihat kondisi tubuh korban yang hangus terbakar, masyarakat pun melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua untuk mendapatkan pertolongan medis. Mendengar suara yang menjerit, udah gitu ada yang minta tolong, ya kami keluar, rupanya udah ada kerumunan warga. Terus kami tengok udah ada yang terbakar. Udah gitu ya langsung aja dibawa ke rumah sakit karena rumah kebetulan dekat rumah sakit dia. Saat ini korban masih dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Tua dengan kondisi mengalami luka bakar serius di bagian badan dan wajah. Pelaku pun telah ditangkap oleh pihak Polres Tapanuli Selatan dan masih menjalani pemeriksaan secara intensif untuk mengetahui apa motif kasus ini. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dires Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkoba jenis rokok elektrik yang berisikan cartridge Etomet di Jakarta Barat dan Tangerang. 2 orang perempuan diamankan dengan barang bukti narkoba Etomet sebanyak 82 pieces.
Inilah detik-detik petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan satu orang perempuan berinisial S di sebuah lobi apartemen di kawasan Jembatan Besi, Jakarta Barat. Dari tangan S, petugas mengamankan 45 pieces cartridge narkoba jenis etomate siap edar. Setelah dilakukan pengembangan, petugas akhirnya melakukan penangkapan satu orang perempuan berinisial F di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, dan barang bukti narkoba cartridge etomate sebanyak 37 pieces. Menurut Kanit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang resah adanya peredaran narkoba di kawasannya. Petugas mengamankan dua orang perempuan berinisial S dan F di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta Barat dan Kota Tangerang. Dari tangan para pelaku, total barang bukti narkoba etomate yang berhasil diamankan sebanyak 82 pieces. Kami dari Unit 1 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 sekitar pukul 21 WIB telah mengamankan satu orang wanita berinisial S di lobi Bougainville apartemen Season City, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Dan kami mengamankan barang bukti berupa etomidate sebanyak 45 cartridge dan selanjutnya kami kembangkan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Februari sekitar pukul 02.00 WIB kami kembali dapat mengamankan satu orang berinisial F di perumahan Green Lake, Klaster Eropa, Cipondoh, Tangerang. Dan kami kembali mendapatkan barang bukti etomidate sebanyak 37 cartridge. Jadi total jumlah barang bukti sebanyak 82 cartridge. Dan selanjutnya kami bawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Saat ini, kedua tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa penikaman yang menyebabkan korban jiwa terjadi di area Zoom KTV, Cafe dan Biliar, Jalan Bahagia, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Seorang pria berprofesi sebagai DJ tewas usai ditikam pada Senin malam 2 Februari 2026. Peristiwa penikaman terjadi di area parkir Zoom KTV Cafe dan Biliar Kota Kendari sekitar pukul 20:30 WITA. Seorang pria berinisial S yang merupakan DJ tewas setelah mengalami luka tusuk serius di bagian dada kanan. Rekaman CCTV menunjukkan sebelum terjadi penikaman menggunakan senjata tajam, korban yang sedang duduk bersama rekannya dihampiri terduga pelaku berinisial Eka. Korban sempat melakukan perlawanan dan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke dalam area bangunan. Namun pelaku terlihat mengejar setelah insiden ini. Aparat kepolisian mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan terduga pelaku yang saat ini telah ditahan di Mapolresta Kendari. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Weliwanto Malau membenarkan peristiwa penikaman ini dan menyebutkan pelaku diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif serta kronologi lengkap kejadian. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Unit Reskrim Polsek Serpong Polres Tangerang Selatan yang mengungkapkan peredaran gelap sabu seberat 2 kg. Pemirsa, selain itu Unit Reskrim Polsek Serpong juga mengungkapkan kasus peredaran obat keras golongan G jenis Rehexpenidil di kawasan Serpong. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 32.000 butir obat keras golongan G, merek Rehexpenidil yang dikemas dalam 32 botol plastik warna putih dan dibungkus karung dari seorang tersangka berinisial NW. Pelaku diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Sementara kasus sabu, polisi menyita barang bukti seberat total 2,1 kg, timbangan digital, alat hisap, plastik klip, 2 unit telepon genggam, serta tas ransel. Berdasarkan keterangan tersangka, sabu tersebut disimpan di sebuah ruko di wilayah Ciberem, Jawa Barat, dan didapatkan dari seorang pengedar yang saat ini masih dalam pendalaman petugas. Dari pengungkapan obat terlarang, polisi menaksir nilai ekonomi barang bukti sebesar 8,5 juta rupiah dan berhasil menyelamatkan sekitar 11.000 jiwa dari penyalahgunaan obat keras. Sementara dari penyitaan 2 kg sabu, setidaknya 8.000 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya narkotika. Dari pengungkapan di wilayah Medang, Pagedangan, Polres Tangerang Selatan. Dari situ kita melakukan penyelidikan dan mengarah pada seseorang yang ada di daerah Bandung. Dan ditemukan 2008 gram sabu, 2 kilo. Untuk sabu memang ini jaringan
dari Tangerang, Tangsel, sampai ke Jawa Barat, Bandung. Masih kita dalami. Jadi obat ini sebenarnya obat yang resmi. Jadi pasti ada pabriknya. Jadi ini disalahgunakan, yang harusnya pakai resep dokter, disalahgunakan terutama ini kalangan anak-anak muda. Untuk apa? Jadi untuk mereka tuh percaya diri dan adrenalinnya terpacu. Polisi menegaskan akan terus memperkuat penindakan guna memutus mata rantai peredaran obat keras dan narkotika ilegal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Peristiwa aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan Cimahi Utara pada Rabu 4 Februari 2026 dini hari. Pelaku mencuri dengan cara membobol gembok pagar, kemudian merusak kunci kontak. Aksi pencurian motor ini terjadi di Jalan Aruman, Kelurahan Cibapat, Kecamatan Cimahi Utara pada Rabu 4 Februari 2026 sekitar pukul 2:30 dini hari. Berdasarkan laporan warga, pelaku melancarkan aksinya saat penghuni rumah sedang terlelap. Kondisi pagar rumah digembok dan sepeda motor pun dalam kondisi terkunci stang. Pelaku diduga berhasil masuk dengan cara merusak paksa gembok pagar. Setelah berhasil masuk ke halaman, pelaku kemudian mendongkel kunci kontak motor menggunakan anak kunci palsu atau kunci letter T. Setelah semua dirusak, pelaku kemudian membawa lari satu unit sepeda motor jenis Vario berwarna abu-abu dengan nomor polisi D5238 SBQ. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak berwajib, warga diimbau untuk lebih waspada dan menambah pengamanan ganda pada kendaraan, mengingat maraknya aksi pencurian pada waktu rawan dini hari. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, terlindas truk saat macet, seorang driver ojol alami luka serius. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Diponegoro, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 4 Februari 2026. Saat kejadian, arus lalu lintas dalam kondisi padat dan truk yang sempat berhenti kembali melaju ketika kemacetan berangsur bergerak. Seketika, sepeda motor yang berada di depan truk tertabrak dan masuk ke dalam kolong truk. Akibat kejadian ini, pengendara motor yang merupakan driver ojek online mitra Gojek mengalami patah kaki remuk. Korban segera dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Korban diketahui bernama Ajun Arman Permadi, 17 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terseret arus banjir. Setelah sempat dihentikan, pencarian kembali dilanjutkan pada Kamis pagi oleh tim SAR gabungan dengan melakukan penyisiran dari Jalan Bojong hingga aliran Sungai Gung. Korban akhirnya ditemukan di Sungai Gung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena kondisi jalur sungai yang besar dan medan yang terjal. Tim pun dibagi menjadi 2 regu untuk mempercepat evakuasi. Pihak PMI menyebutkan penanganan dilakukan secara maksimal agar korban segera dapat dievakuasi dari lokasi penemuan. Bagus Maulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak berkutik saat terjaring patroli Dinas Perhubungan Kota Depok. Para pengendara ini kedapatan memarkirkan kendaraannya di atas trotoar dan bahu jalan yang seharusnya steril dari parkir liar. Sebagai bentuk efek jerah, tugas langsung melakukan penggembokan roda untuk kendaraan jenis mobil dan tindakan pengempesan ban bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Komandan Regu Patroli di Subkota Depok, Igusti Made mengatakan, terdapat sekitar 20 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang masih memanfaatkan bahu jalan dan trotoar untuk parkir. Penindakan dan peneguran dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya lagi di bahu jalan. Hari ini kita melakukan penindakan dan peneguran sebanyak 20 kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Jadi ada beberapa yang kita lakukan pengembokan KR4
yang parkir di atas trotoar maupun di bahu jalan. Lainnya kita melakukan pengembesan roda bagi roda 2 yang parkir di trotoar maupun di bahu jalan. Ya mereka kadang-kadang diarahkan sama tukang parkir. Gitu. Makanya kita setiap hari melakukan patroli rutin di sepanjang Jalan Margonda agar masyarakat ini tahu dan mengerti bahwa kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak boleh parkir di bahu jalan maupun di trotoar. Maraknya pelanggaran ini disinyalir karena adanya arahan dari juru parkir liar atau parkir tidak resmi. Selain memberikan sanksi, tugas juga turut memberikan edukasi kepada para pengendara agar tidak lagi merampas hak pejalan kaki dengan parkir di atas trotoar. Dishub Kota Depok akan terus melakukan patroli rutin di sejumlah titik rawan, terutama di sepanjang Jalan Raya Margonda, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. KM Indo Perkasa 03 berukuran 26 GT tenggelam di sekitar perairan Pulau Wasir pada Senin lalu sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Kapal ini kehilangan keseimbangan hingga terbalik setelah diterjang ombak besar dan cuaca buruk. 8 orang ABK dilaporkan selamat setelah bertahan di atas badan kapal yang terapung dalam posisi telungkup. Para korban selamat kemudian dievakuasi oleh KM Bahtera Nuh ke Kota Dobo. Pencarian kedua yang dilakukan pada Kamis 5 Februari 2026 siang, tim SAR gabungan menemukan 3 korban dalam kondisi meninggal dunia. 2 jenazah ditemukan di pantai Desa Jerwatu, sementara 1 lainnya terperangkap di dalam bangkai kapal. Perkembangan operasi SAR hari kedua kecelakaan kapal KM Indo Perkasa 03 dengan POB 16 orang tenggelam di perairan Pulau Wasir, Kabupaten Kepulauan Aru. Dan dari jumlah 16 korban, diantaranya 8 ditemukan dalam keadaan selamat, 3 hari ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan dalam pencarian 5 orang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polairut, TNI AL, dan BPBD terus menyisir titik koordinat kejadian di tengah kondisi cuaca hujan ringan dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. 5 korban yang belum ditemukan diduga hanyut terbawa arus ke arah barat laut perairan Aru. Dari Kepulauan Aru, Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polrestabes Palembang menangkap seorang penjamret HP bocah yang viral di sosial media beberapa waktu lalu. Pelaku diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Penjamret HP seorang bocah yang viral di sosial media akhirnya ditangkap aparat kepolisian Polrestabes Palembang. Pelaku diamankan petugas di kediamannya tanpa perlawanan. Seperti diketahui, pelaku menjamret HP seorang bocah yang sedang berada di salah satu warung di Lorong Lebak Rani, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Kamera CCTV merekam aksi penjamretan pelaku dan beredar luas di sosial media. Polisi dengan cepat menindaklanjuti video viral itu dengan mencari keberadaan pelaku dan menangkapnya. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Sony Mahar Budi Adityawan membenarkan aksi penjamretan yang dilakukan pelaku dan pelaku kini sudah berhasil diamankan. Benar, pada beberapa hari yang lalu telah terjadi pencurian dan kekerasan dengan korban anak-anak. Jadi ketika anak-anak sedang main HP di rumahnya, kemudian pelaku mendatangi dan merampas HP korban. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 kali 24 jam, tim kami dari unit Bidum Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil melakukan identifikasi terhadap pelaku dan melakukan penangkapan di rumah pelaku. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemirsa, kali ini pelaku menyasar halaman kantor VIF cabang Pangkalan Balai. Akibatnya 1 unit motor yang terparkir di lokasi raib dibawa lari pelaku. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan tak ada habisnya. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pencuri membawa lari sepeda motor di halaman kantor VIF cabang Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku dengan santai menggondol sepeda motor milik korban yang terparkir. Pelaku merusak kunci kontak menggunakan kunci T, dan dalam hitungan detik, sepeda motor pun dibawa lari pelaku menuju ke Kota Palembang bersama seorang rekannya. Aksi cepat pelaku membuat korban tidak sempat melakukan pengejaran. Kanit Bidum Reskrim Polres
Polres Banyuasin, Ibda Joko Prakoso mengatakan, menyikapi maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Banyuasin, Satuan Reserse Kriminal Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian. Petugas mengumpulkan rekaman CCTV serta barang bukti lainnya guna mengidentifikasi pelaku dan jaringannya. Masuk ke parkir depan kantor EBF menggunakan kunci T dan ranmor yang diambil merek Honda Bestreet dengan pemilik atas nama Alexandra, karyawan PT EBF, alamat Desa Biuku. Dari ciri-ciri fisik pelaku kayaknya residivis, pelaku curang. Sebagai langkah antisipasi, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan. Masyarakat juga dianjurkan untuk menambahkan kunci ganda sebagai upaya mempersempit ruang gerak pelaku pencurian sepeda motor. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi pelecehan seksual yang kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, kali ini korbannya seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP. Korban menjadi sasaran pelecehan oleh pengendara sepeda motor. Aksi tidak terpuji ini terekam kamera CCTV di lingkungan warga. Dari rekaman kamera CCTV, korban yang sedang berjalan kaki di kawasan Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat dihampiri pengendara sepeda motor dan dilecehkan. Pelaku kemudian tancap gas guna melarikan diri. Korban yang terkejut berteriak meminta tolong. Namun kondisi jalan yang sepi, tidak ada warga yang mendengar teriakan korban. Menurut keterangan warga, sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga telah mengintai lingkungan tempat tinggal korban selama beberapa hari. Yang saya tahu ya, pertama, saya di posisinya ada di dalam rumah. Dengar ada anak-anak teriak perempuan gitu, terus ada suara motor kenceng, kira saya ada maling motor, ternyata bukan. Nah malamnya itu orang tuanya dari si korban datang ke rumah, saya nggak ada. Nah besoknya baru datang ke rumah nih, kata cerita kalau anaknya habis kena pelecehan, katanya nangis nih ke warung, udah ada pelecehan, dia jangan lapor ke saya bilang lapor ke Pak RW biar diviralin. Akhirnya dia datang ke Pak RW, akhirnya diviralin itu dari CCTV. Aksi pelecehan seperti ini dinilai semakin meresahkan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar tidak ada lagi korban berikutnya. Saat ini, kasus masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu bersama Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Serang membongkar jaringan narkoba lintas provinsi hingga ke wilayah Sumatera Selatan. Petugas mengamankan 4 orang tersangka dan menyita barang bukti berupa 14 kg ganja dan ratusan gram sabu. Inilah detik-detik saat personel Satres Narkoba Polres Serang melakukan penggerebekan di rumah persembunyian bandar narkoba di wilayah Batu Raja Timur, Sumatera Selatan. Pelaku tidak berkutik saat petugas memintanya menunjukkan tempat penyimpanan barang haram. Dari hasil penggeledahan di dalam kamar, polisi menemukan 14 kg ganja serta lebih dari 100 gram sabu siap edar. Hasil pengembangan jaringan ini membuat polisi berhasil meringkus total 4 orang tersangka di sejumlah lokasi berbeda, mulai dari Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus transaksi secara terputus. Penjual dan pembeli tidak pernah bertemu, melainkan berkomunikasi melalui media sosial Instagram. Pengungkapan besar ini berawal dari laporan masyarakat yang segera ditindaklanjuti oleh kesigapan personel di lapangan. Dengan disitanya barang bukti tersebut, Polres Serang diklaim telah menyelamatkan sekitar 43.000 jiwa warga dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Jajaran Satreskrim maupun Sat Narkoba, Polres Serang pada bulan Januari ini, di dalam 1 bulan ini, kita melakukan pengungkapan kegiatan narkotika antar provinsi, yang mana dari kegiatan narkotika ini kita melakukan pengungkapan ganja dan sabu. Lebih kurang ganja ada sekitar 14 kg yang kita amankan dan sabu lebih kurang sekitar 100 gram yang kita amankan. Dengan jumlah tersangka ada 4 tersangka yang kita amankan dan semua sudah kita lakukan
penanganan dan penahanan. Kini keempat pelaku telah ditahan di Mapolres Serang. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Ayah dua anak nekat mencuri satu paket jasa pengiriman online di salah satu motor yang terparkir di Gang Masjid Darul Muslimin Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi pencurian yang dilakukan bersama keluarga ini terekam kamera pengawas dan viral. Entah memang niat atau karena ada kesempatan, namun aksi ayah dua anak ini sangatlah tak patut dicontoh. Karena saat tengah mendorong stroller anaknya, dia mengambil paket barang dari sepeda motor yang terparkir di jalan Gang Masjid Darul Muslimin, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Ironisnya dalam aksinya yang terekam CCTV dan viral di media sosial ini, pelaku mencuri sembari membawa anak dan istri. Sartika, pemilik paket, membenarkan peristiwa yang dialaminya ini. Setelah sempat menunggu antaran paket, dirinya justru dihubungi lantaran paketnya hilang dicuri. Ada WA dari kurirnya, terus dia bilang, Mbak itu paketnya nggak bisa saya kirim, ya nggak, soalnya ini diambil orang, katanya dikirimnya lah videonya. Udah diganti sih sama kurirnya. Oh, berarti mah sebelumnya ada konfirmasi juga? Ada. Itu kejadiannya emang langsung dia beli tapi gimana? Dari video yang saya lihat sih diambil dari motornya langsung. Kasus pencurian ini kini ditangani Polsek Pancoran. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, unit Jatanras Polda Sumsel melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pensiunan guru lanjut usia yang dilakukan tetangganya sendiri. Rekonstruksi memperagakan saat leher korban dijerat menggunakan tali hingga tewas, lalu jenazah korban dibakar. Polisi Polda Sumatera Selatan bersama dengan pihak Kejaksaan Tinggi serta para saksi dan tersangka melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap guru pensiunan lanjut usia yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Dalam rekonstruksi tersebut diperagakan sejumlah adegan, mulai dari saat pelaku menjemput korban di rumahnya, kemudian meminta korban mengantarkan ke tempat temannya hingga terjadinya pembunuhan di dalam mobil. Pembunuhan dilakukan oleh tersangka Yunas seorang diri. Saat itu korban mengantarkan pelaku menggunakan mobil Sigra warna merah menuju wilayah Jalan Sukabangun 1, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Di lokasi pembunuhan, pelaku mengeksekusi korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali hingga tewas. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke wilayah Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Di lokasi tersebut, pelaku sempat membakar jenazah korban menggunakan bensin untuk menghilangkan jejak. Dalam adegan lanjutan, pelaku menghubungi rekannya, Joni, dan menyerahkan handphone, tas, serta uang tunai milik korban. Setelah itu, Yunas mengajak adiknya, Suwono, untuk menjual mobil milik korban. Mobil tersebut dijual kepada saksi Apriyandi dengan harga Rp53 juta. Uang hasil penjualan mobil korban kemudian dibawa pelaku ke wilayah Jakarta dan Bogor. Namun karena kasus ini menjadi viral, saksi Apriyandi akhirnya meminta uang penjualan mobil dikembalikan. Pada mengetahui mobil yang dibelinya merupakan barang hasil kejahatan, Kabupaten Polda Sumsel, Kompol I Putu Suryawan, membenarkan bahwa rekonstruksi telah dilaksanakan untuk memperjelas kronologis peristiwa pembunuhan tersebut. Dapat kami sampaikan pada hari ini, tanggal 4 Februari tahun 2026, Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel di Treskrimum melaksanakan rekonstruksi terkait dengan tindak pidana penculikan dan pembunuhan korban atas nama Kristi yang dilakukan di lokasi TKP, yang mana ada beberapa adegan yang ditampilkan dan kemudian mereka ulang dari awal kejadian sampai dengan lokasi di mana korban dibuang. Untuk berkasnya nanti kemudian Untuk berkasnya saat ini sedang dalam proses melengkapi berkas dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Selanjutnya, pihak Polda akan melengkapi seluruh berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Dua pengamen di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat nekat melakukan aksi pencurian satu unit sepeda motor yang terparkir di garasi rumah warga. Aparat kepolisian memburu kedua pelaku melalui hasil rekaman CCTV. Detik-detik rekaman CCTV menunjukkan dua pengamen melakukan aksi pencurian satu unit motor metik
di salah satu rumah warga di perumahan Kota Serang Baru, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ida, pemilik kendaraan, mengatakan pelaku yang berjumlah 2 orang memanfaatkan kelengahan dirinya yang lupa mencabut kunci kontak di sepeda motor usai memakai kendaraan. Kedua pelaku merupakan kawanan pencuri yang berpura-pura menjadi pengamen. Kronologinya itu jam 4:30 sore. Posisi emang kesalahan saya mungkin ya teledor karena motor habis buat jemput anak. Udah seingat saya sih udah dikunci stang, cuman lupa dicabut gitu. Jadi itu jadi kesempatan ada pengamen lewat, lihat mungkin kunci ngegantung gitu ya. Terus nggak langsung diambil sebenarnya sama itu si pengamen. Jadi pengamen itu mungkin ngamen terus nggak ada orang keluar, terus dibiarin terus dia jalan ke sana, muter lagi, balik lagi. Mungkin posisi kok motor masih ada. Pasca kejadian, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian meski belum mendapatkan laporan resmi dari pemilik kendaraan. Polisi mengamankan bukti rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dapat saya jelaskan terkait dengan kasus curanmor yang terjadi di wilayah Serang Baru, tepatnya di perumahan KSB Blok B. Upaya yang telah kita lakukan terkait dengan kasus tersebut, kita melakukan jemput bola. Saat kita menerima informasi dari masyarakat, kami menerjunkan, memerintahkan tim Opsnal dan Kanit Reskrim untuk segera melakukan penyelidikan di TKP. Setelah di TKP, dilakukan interogasi terhadap orang yang menguasai kendaraan tersebut, dan ternyata diketahui bahwa kendaraan tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat-surat STNK maupun BPKB atau bukti kepemilikan. Walaupun orang yang menguasai kendaraan tersebut yang mengaku bukan sebagai pemilik kendaraan tersebut, yang mana kendaraan itu adalah kendaraan jaminan hutang dari teman yang bersangkutan. Selanjutnya, kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Serang Baru dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, pencurian sepeda motor akibat kunci tertinggal di kendaraan masih sering terjadi. Kelalaian pengendara menjadi salah satu penyebab utama kendaraan kesayangan hilang dari pandangan. Untuk mengurangi resiko kehilangan kendaraan akibat lalai atau kunci tertinggal di sepeda motor, pemilik motor harus ekstra hati-hati. Berikut beberapa tips agar kunci tidak menempel di motor saat ditinggal parkir. Tips yang pertama, pemirsa, selalu pastikan keberadaan kunci sudah dicabut dari kontak sepeda motor sebelum motor ditinggalkan. Dan tips kedua, buat kunci sepeda motor dikaitkan dengan kunci lain agar tindakan lupa mencabut kunci tidak terjadi. Pemirsa, ketiga, biasakan selalu mengecek secara berulang sebelum meninggalkan sepeda motor. Tips keempat, hindari bersikap terburu-buru saat meninggalkan sepeda motor. Biasanya bersikap terburu-buru ini menjadi pemicu kunci masih menempel di motor. Pemirsa, yang kelima, jika kunci tertinggal, segera hubungi keamanan parkir setempat agar kunci motor bisa segera diamankan. Pemirsa, demikian beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mencegah pencurian motor akibat kunci tertinggal di motor. Ingat, kewaspadaan dan juga kedisiplinan saat memarkir kendaraan menjadi kunci utama keamanan kendaraan Anda. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.